Teman-teman, haji di Maghfirah nyaman terbimbing sunnah. Delapan Zulhijjah 1446 Hijriah, hari yang akan tercatat dalam sejarah hidup setiap jemaah. Hari ketika perjalanan jiwa menuju puncak ibadah benar-benar dimulai. Pagi itu, seluruh jemaah Maghfirah Travel telah mengenakan pakaian ihram putih, suci, tanda kesiapan untuk menghadap Allah dengan niat yang bersih. Sebelum berangkat, mereka menunaikan sholat duha 2 rakaat, lalu melafalkan niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Pembimbing haji mendampingi para jamaah agar niatnya sempurna dan haji mereka menuju kemakburan sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini di tanggal 8 Zulhijjah, kami keluarga besar jamaah haji Maghfirah akan memulai ihram haji untuk tarwiyah menuju Mina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan ini adalah hari-hari yang ditunggu sekian lama oleh para jamaah. Bus-bus pun mulai bergerak membawa rombongan menuju Mina, tempat pertama untuk bermalam di hari Tarwiyah. Sebuah sunnah Rasulullah SAW yang dijalankan kembali dengan penuh semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, proses sampai ke Mina ini dimudahkan walaupun ada sedikit kendala, tapi kita mohon pada Allah semua prosesnya sampai nanti kita bisa ke Arafah, ke Mabit Musdalifah, bahkan nanti tawaf ifadah di Haram, kembali lagi lontar jumroh sampai kembali di jumroh Aqobah, dan sampai tanggal 12 insyaallah kita berdoa dimudahkan ya. Mari kita melihat bagaimana keadaan di dalam tenda jamaah haji Maghfirah tahun ini. Oke, mari ikut saya. Masya Allah. Seperti ini, jadi seluruh jamaah disiapkan satu kasur satu, dilengkapi dengan kasur yang bisa dilipat juga ya, bisa di tempat duduk, dan ada sandaran dan bisa diatur suhunya seperti ini. Bisa pijit ya? Bisa pijit, bisa dipijit nih. Bisa dipijit. Dan di atasnya pun juga dilengkapi dengan tas-tas ya, untuk inventory untuk taruh barang-barang pribadi di sebelah sana. Seperti ini teman-teman. Masya Allah, sangat nyaman ya, sangat nyaman, bisa dilihat. Ada berapa satu tenda ini? Satu tenda ini bisa mencangkup 80 sampai 100 orang. Kita ada di sini dan juga di sebelah sana. Jadi terbagi situ. Jamaah laki-laki sendiri, jamaah perempuan sendiri juga. Jadi setelah kita mereview tempat istirahat jamaah, kita akan melihat apa saja yang disuguhkan untuk jamaah ketika sampai di tenda Mina. Mari ikut saya. Jadi ketika masuk kita sudah disuguhkan dengan air yang sangat banyak, sangat lengkap, dan berbagai macam jenis jus. Dari rasa apel, anggur, dan buah-buah lainnya. Lalu kita juga disuguhkan dengan buah. Tuh, ada pisang, ada jeruk, apel. Sangat lengkap untuk melengkapi nutrisi jamaah. Dan di sini bisa dilihat ada berbagai macam jenis snack. Teman-teman, ada juga kopi, teh, susu. Jadi boleh jamaah. Nah, kalau jamaah ingin makan berat, tentu disiapkan dengan berbagai macam jenis makanan juga, dan ada juga dilengkapi dengan pop mie.
Ada pop mie sangat lengkap berbagai jenis rasa. Nah, di sebelah sana dan di sebelah sini sangat banyak ya untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan asupan jamaah haji. Dan tidak lupa juga ada satu hal yang penting, yaitu karena udaranya sangat panas, tentu kita membutuhkan sesuatu yang dingin. Nah, di sini ada es krim. Nah, ada es krim nih. Silahkan diambil untuk para jamaah semuanya, bebas ingin mengambil sesuai kebutuhannya. Oke, barakallahu fikum. Di Mina, para jamaah sholat berjamaah dengan jamak dan di Kausar. Lalu kultum bersama Ustadz Hatta dan zikir sore yang menggema, melangitkan doa-doa yang tak henti dipanjatkan. Mina, sebuah kata yang dirindukan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Ini adalah gambaran dari kepasrahan kita dan melepaskan diri kita dari semua kemelekatan. Melepaskan diri dari merek-merek, melepaskan diri dari gelar-gelar, melepaskan diri dari apapun yang menjadikan kita terhalang sebagai hamba Allah. Tidak ada yang kaya dan miskin di sini. Tidak ada direktur maupun karyawan di sini. Di sini semua mempersiapkan diri sebagai hamba Allah untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Di tanggal 8 ini melakukan tarwiyah, mempersiapkan mental, fisik untuk mempersiapkan diri di wukuf Arafah 9 Zulhijjah besok pagi. Di sini kita semua mempersiapkan diri untuk benar-benar menjadi pribadi baru dengan semangat baru sebagai hamba Allah yang senantiasa berpasrah dan bersandar kepadanya. Inilah kebahagiaan di antara para jamaah yang mereka tunggu sekian tahun untuk merasakan seperti ini. Semoga hal ini bisa dirasakan oleh semua muslim yang bermimpi dan bercita-cita untuk menjadi bagian dari tamu Allah sebagai jamaah haji tahun-tahun ke depan. Semoga Allah memberkahi. Mina, Mina. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Setelah Isya, semua istirahat sejenak untuk mempersiapkan energi menuju hari besar esok hari, hari Arafah. Kamis 9 Zulhijjah, hari yang paling dinanti, hari Arafah, hari di mana doa-doa diangkat ke langit, hari ketika ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Perjalanan dari Mina menuju Arafah berlangsung lancar, dan tepat pukul 7 pagi, jamaah Maghfirah Travel tiba di tanah yang mulia itu, Arafah, tempat para jiwa yang bertobat berkumpul, tempat para hamba menyatukan air mata dan harapan. Setelah sarapan dan istirahat singkat, tepat pukul 11.30 siang, kegiatan wukuf dimulai. Khutbah Arafah disampaikan oleh Ustadz Kusyairi Suhail, menyentuh, mendalam, menyadarkan akan betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Selama wukuf ini kita tidak melakukan tawaf, kita tidak melakukan sa'i, tapi kita wukuf, berhenti di padang Arafah ini, berhenti untuk berzikir, untuk berdoa, untuk muhasabah, mengingatkan kepada kita bahwa kita akan melalui sebuah perjalanan, bukan pendek tapi perjalanan yang panjang. Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan menuju Allah. Ketika kita mengenakan kain ihram seperti ini, berhenti di padang Arafah ini, mengingatkan kita kepada perjalanan tentang kematian, mengingatkan kita tentang padang mahsyar. Waqifuhum innahum mas'ulun. Allah sampaikan, hentikan mereka, innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan diminta pertanggungjawaban. Maka pada hari ini kita
mengingat banyak dosa-dosa kita, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Arafah juga berasal dari i'tiraf, sebuah tempat untuk mengaku dosa, tempat untuk mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui tentang kezaliman kita, tentang dosa kita. Maka kita perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak zikir. Dan di antara zikir yang terbaik yang kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu doa bersama dipimpin oleh Ustadz Hatta dan Ustadz Kusyairi. Jamaah menangis. Sebagian berdoa bersama keluarga, sebagian menyendiri dalam hening, menyampaikan apa yang tak bisa diucapkan manusia hanya untuk Allah semata. Ampuni ya Allah yang keluar dari lisan kami. Ya Allah, ampuni perkataan-perkataan kufur dan syirik yang keluar dari lisan kami. Ampuni ya Allah perkataan-perkataan yang Engkau tidak suka yang keluar dari mulut kami ya Rahman. Ampuni ya Allah kebohongan-kebohongan yang pernah keluar dari lisan kami ya Rahman. Ampuni ya Allah caci maki yang pernah keluar dari mulut kami kepada orang yang sepantasnya kami hormati. Anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, dan orang-orang yang di bawah kami ya Rahman. Ampuni lisan kami untuk setiap dosa yang keluar dengan begitu cepatnya. Rasulmu sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu banyak manusia dilemparkan ke dalam neraka karena lisannya. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hari ini, hari yang penuh tetesan air mata. Air mata penyesalan, air mata harapan, air mata dari jiwa-jiwa yang ingin pulang dalam keadaan bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah momen puncak spiritual yang akan terus terkenang sepanjang hidup. Itulah kisah sakral wukuf di Arafah, kisah yang tak akan pernah dilupakan oleh setiap jiwa yang hadir. Saat matahari mulai tenggelam, semua keluar dari tenda, mengangkat tangan, berdoa di senja terakhir wukuf, mengharap ridho, mengharap ampunan, mengharap diterima sebagai tamunya yang dimuliakan. Kalau saya sendiri saya rasain tuh, jadi kalau untuk Ustadz Hatta sendiri tuh kita bener-bener rukun haji itu kita dapat esensinya. Kita tidak sekedar hanya tawaf tuh muter 7 kali, sa'i itu dari Safa sampai Marwah 7 kali. Tapi kita dijelaskan esensi dari masing-masing rukun haji itu pada saat zaman Rasul itu apa sih kok bisa kita tuh bisa sampai melakukan tawaf. Rasul tuh bisa melakukan sampai tawaf, sa'i gitu kan, lempar jumrah itu apa? Itu dijelaskan sampai detail. Filosofinya benar, itu sih yang saya rasakan. Jadi kalau di sini nih kita tidak hanya diajarkan bagaimana caranya kita rukun haji gitu ya, tapi juga bagaimana cara kita memaknainya gitu. Nah itu yang paling penting karena jadinya kita melaksanakan semua rukun haji itu tahu, paham gitu ya, ini maknanya seperti apa gitu. Jadi maksimal. Nah kemudian yang selanjutnya juga kita disuguhi juga dengan tausiah-tausiah gitu ya dari Ustadz Bendri, Ustadz Husairi, dan ini menambah ilmu buat kita karena dan sangat menarik ya. Semua sesinya tuh sangat menarik, mulai dari sesi mengenai parenting, sesi mengenai fikih dari Ustadz Husairi, parenting dari Ustadz Bendri, itu semuanya tuh alhamdulillah menambah ilmu buat kita. Jadi yang kita lakukan di sepanjang hari ini, ibadah haji ini nggak sia-sia waktunya karena semuanya terisi dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Nantikan kisah selanjutnya dalam ekspedisi Jejak Pejuang Kemabruran bersama Maghfirah Travel. Haji bersama Maghfirah Travel, nyaman, terbimbing, dan sesuai sunnah.